dengan kerelaan hatinya dan memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudari. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, setiap hari Engkau menerbitkan matahari di atas bumi kami ini, agar kami dapat mengagumi karya ciptaan dan saling memandang dari muka ke muka. Engkau berbicara dengan Musa dalam semak duri menyala dan menyatakan kepada kami dalam api itu bahwa namamu adalah Yahweh, Dia yang dekat dan menyelamatkan untuk selama-lamanya. Dalam tiang api Engkau berjalan di depan bangsamu menuju tanah terjanji. Berkatilah api baru ini, semoga cahayamu ini menjadikan kami semua anak-anak cahaya dan menyatakan kerinduan kami akan kehidupan surgawi, sehingga kelak kami dapat merayakan Paskah dengan hati murni dalam cahayamu yang kekal, demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, Alfa dan Omega, miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Kristus cahaya dunia, syukur kepada Kristus cahaya dunia,
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan kuat hati. Mada pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan Sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi utang dan kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat utang dosa kami. Inilah pesta Paskah, ini malaikat maut sungguh lewat, sahabat orang domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah mengantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang mundur dari kuburnya. Pada malam ini
memberi kita penebus yang demi keinginan ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjalani tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah mengantarkan Israel dari Mesir melalui dasar rambut merah yang sudah dikeringkan.
dan yang menjadi penebus ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak. Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam duka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau saat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tak akan menggenangi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka lagi terhadap engkau, dan bahwa aku tidak akan menghakimi engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu. yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Allah di surga.
dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan. Bangkitlah dalam gereja-Mu, semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantar Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersamaan dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dengan hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lalu kita telah turun disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati dari dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah hari Sabat berlalu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan menyaki jenazah Yesus. Pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Mereka berkata satu sama lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur bagi kita?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang berpakaian putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang telah dikatakannya kepadamu." Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu selamat malam. Terima kasih Bagus, rektor dengan segala bahasa bagus, mesinnya juga bagus, dan ada yang ngatur nggak? Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngatur. Hebat, itu yang ngomongnya tadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertanyaan istri saja. Seandainya Yesus tidak bangkit, apa yang terjadi? Seandainya Yesus tidak bangkit, apa yang terjadi? Kira-kira pasti tidak ada kehidupan abadi setelah mati. Lalu kalau begitu apa yang kita lakukan? Orang akan mencari Tuhan sebanyak mungkin. Dia akan hidup terus menerus. Dia akan mencari kegembiraan terus menerus. Seandainya pun dia harus menderita, dia bisa menghidupi dengan segala apa yang dia punya. Karena hidupnya akan berakhir, katanya. Tapi yang menarik bagi kita, dan itu menjadi jaminan. Itu sebabnya ada gereja. Itu sebabnya ada murid Yesus. Itu adanya kita. Kita ada karena kebangkitan Kristus yang dianugerahkan kepada kita. Maka tanpa kebangkitan, cinta itu tidak menjadi sesuatu yang asli, yang otentik. Tetapi tanpa salib,
kekuatan cinta itu tidak akan menjadi cinta yang sungguh. Maka salib dan kebangkitan itu harus nyatu. Oke, pertanyaan kedua, iman kita itu apa? Singkat, iman kita. Ayo, 3 kata iman kita. Ayo, 3 kata. Lalu berubah selesai. Ayo, 3 kata. 3 kata aja. Kasih, terus iman, harapan. Itu bukan iman kita. Iman kita apa? Ya, jangan itu apa ya, cepat aja ya. Besok kita masih dulu lagi. Iman kita adalah Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus itu iman kita. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Kalau tidak ada yang kedua, ketiga ini, ngapain kalau dia mati toh? Tapi dia bangkit, memberi kita anugerah hidup abadi. Tidak hanya memberi anugerah hidup abadi, dia akan datang untuk apa? Untuk apa? Maksudnya enggak? Ketika akhir zaman, ketika akhir zaman datang, Yesus akan datang. Dan apa yang kata Yesus? Jangan takut, lihatlah, aku datang. Ya, iman kita itu iman yang tidak mengenal ketakutan. Ingat, iman kita adalah iman kegembiraan. Maka mari kita bersyukur, semoga hidup kita boleh berjalan bersama, hidup kita boleh masuk dalam cahaya sinar Paskah. Jadi kalau saya ditanya ngomong Paskah itu apa? Bagi saya artinya keberanianku untuk berjalan dalam terang ilahi Paskah. Bahwa aku dijamin dalam kebangkitan Kristus untuk bangkit bersama Dia, dan aku menanti kedatangannya dalam kegembiraan, dalam sukacita, supaya aku bisa bersama Bapa Pak Yesus untuk hidup dalam kemuliaan. Maka Bapak Ibu, kalau kita mencintai keluarga, mari kita hidup dalam sukacita. Kendati setiap pribadi ada kelemahan, ada keterbatasan, mari kita berani belajar hidup dalam sukacita. Karena nanti kita juga ingin bersama-sama keluargaku hidup bersama dalam kerajaan surga. Itulah sukacita. Mari kita melanjutkan, kita memberikan dengan litani para kudus. Umat silakan berduduk, kecuali yang ada masalah di tubuh. Tuhan kasianilah kami. Kristus kasianilah kami.
Ia sudi memberkati air ini yang akan diberikan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga ia sendiri memperbarui kita agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah dijadikan sarana belas kasih-Mu, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di Sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbarui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita
bersama saudara-saudari kami yang telah dibaptis pada hari Minggu besok demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Mohon lampu dimatikan beberapa. Saudara-saudari yang terkasih, berkat Misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita mengakhiri hidup baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik. Apakah saudara-saudari menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Apakah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takhayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara-saudari menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil, tidak jujur, yang melanggar hak asasi manusia? Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang ditas sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, dan yang akan datang kembali setelah naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahkan kita pengampunan dosa. Semoga dengan kesadaran yang utuh dan rahmat-Nya, Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sambil mengenakan kembali baptisan yang telah diterima, yang diperkaya oleh sakramen-sakramen gereja, mari kita ingat juga sakramen
sakramen perkawinan Katolik yang telah kita terima sebagai sarana pengulusan suami istri sebagai orang tua dan rekan kerja Allah dalam mendidik anak-anak Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kebangkitan Putra-Mu menjadi kekuatan kami untuk percaya kepada-Mu. Kami percaya kebangkitan-Mu mengalahkan kuasa kejahatan, bahkan kuasa kematian. Ia memperoleh bagi kami rahmat kehidupan bersama Engkau sampai akhirnya kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Maka berkenanlah mengabulkan doa-doa kami. Bagi seluruh tanah air kita, semoga Engkau menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat kami berkat kebangkitan Putra-Mu. Semoga kami dapat bersama-sama bangkit dan berjuang membangun masyarakat adil dan makmur merata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, semoga Engkau menyadarkan para saudara kami yang saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan, lengah dan acuh tak acuh, akan tanggung jawab mereka sebagai pengikut-Mu. Berkat pembaruan yang dibaptis yang telah mereka ikuti pada malam hari ini, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi
sudah ditandai oleh pembaptisan. Semoga Engkau memperkenankan mereka pada malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon. Ampunilah kami ya Tuhan. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu karena benar umum telah selesai. Dan bila kami sebagai sebuah bangsa setelah putusan dari Komisi Pemilihan Umum, kami dapat berjalan bersama-sama untuk membangun kehidupan yang lebih baik dalam kebersamaan. Kami juga mau bersyukur, berdoa, dan berharap bagi saudara-saudara kami yang Muslim yang sedang berusaha kembali kepada fitrah mereka yang suci dengan berpuasa. Semoga Engkau menemani mereka sehingga mereka dapat menunaikan iman mereka. Terlebih mereka dapat menyelesaikan puasa mereka dengan kegembiraan dan akhirnya bersama kami membangun persaudaraan yang lebih manusiawi. Kami mohon Tuhan, berilah kami kekuatan untuk berjalan dalam cahaya suci Paskah Putra-Mu, agar demikian kami dimampukan bersukacita dan bergembira dalam hidup, karena Kristus Putra-Mu telah bangkit, demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin.
Ya Allah, terimalah dan kuduskanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, anak domba Paskah yang telah dikorbankan bagi kami. Semoga kebangkitannya menganugerahkan hidup baru bagi kami, untuk dengan iman yang kokoh menyongsong masa depan yang cerah, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi segera pada malam ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Oleh Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapuskan dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dipenuhi dengan sukacita Paskah, seluruh dunia bersukacita di atas muka bumi. Kekuasaan surga dan para malaikat menyanyikan pada kemuliaan-Mu dengan tak hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang bijak itu kepada memberikannya piala itu kepada murid-muridnya, saya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbagailah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan kudusnya. Tubuh dan Kristus mengantar kita masuk ke dalam hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa semua orang, kami bersyukur atas malam suci ini, karena Engkau telah memancarkan cahaya-Mu atas kami, yakni Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Kami bersyukur kepada-Mu atas pengharapan akan hidup abadi yang telah Engkau bangkitkan dalam hati kami. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau memperkenankan mendengarkan sabda-Mu dan menguji kasih setia-Mu. Semoga kami tetap demikian adanya, agar kami merasa bahagia atas hidup yang Kau anugerahkan kepada kami, dan semoga kami tetap menjadi satu umat kudus bagi kemuliaan-Mu, dan Engkau Allah kami demi Kristus Tuhan dan perantara kami.